Kita lanjutkan perbincangan ini, saya ke Pak Sandiaga Uno. Mas Sandi, bagaimana jawaban Anda atas pertanyaan saya tadi? Yang saya pastikan bahwa kita tidak pernah melanggar hukum. Semua yang kita lakukan selalu dalam compliance terhadap hukum, dan seluruh kewajiban pajak kita selalu kita fulfill, selalu kita lunaskan. Dan saya rasa ini kesempatan ya buat Indonesia untuk melihat bagaimana membenahi iklim investasi yang lebih baik di Indonesia untuk penciptaan lapangan pekerja. Offshore corporation itu selalu ada angle-nya bahwa banyak kadang-kadang financier atau bank yang khawatir terhadap kepastian hukum di Indonesia. Jadi banyak sekali mereka mengharuskan kita dalam proses akuisisi menggunakan offshore services. Jadi kadang-kadang kami dihadapkan kepada permintaan daripada financier dan permintaan kepada bank, karena mereka bilang kalau kita eksekusi aset di Indonesia kadang-kadang susah kepastian hukumnya. Jadi kalau di offshore corporation mereka akan sangat mudah mengeksekusi aset kalau misalnya seandainya pinjamannya mereka default. Jadi ini mungkin sebuah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk kolaborasi, dunia usaha, pemerintah, bidang hukum, bidang pegiat-pegiat anti korupsi, bagaimana kita buat sistem yang lebih friendly untuk investment, karena kita masih butuh investasi masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi saya sih menanggapi dengan positif. Apakah ini dikaitkan dengan politik karena ada proses pencalonan gubernur DKI, saya anggap ini sebagai bagian daripada keterbukaan. Saya sendiri nanti pas bulan September seandainya saya dinominasikan sebagai calon gubernur, saya akan full compliance. Dan ini nggak ada kompromi. Saya akan full compliance dan tentunya saya akan disclose apa investasi saya, utang-utang saya ada di mana. Dan tentunya ini akan membuka era terbukaan bagi Jakarta yang lebih baik dan Jakarta lebih sejahtera. Ya. Apakah model offshore investment seperti ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sepengetahuan Anda saja, untuk kemudian menghindari pajak, dan apakah ini adalah waktu yang tepat dengan munculnya Panama Papers ini, wacana tax amnesty diberlakukan oleh pemerintah? Saya lihat itu sebuah hal yang berbeda ya, tergantung niatnya. Kami melakukan investasi, niatnya itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak financiers dan banks yang mengharuskan kita menggunakan offshore services karena kepastian hukum di Indonesia masih belum bisa dijadikan pegangan buat mereka. Nah, untuk tax amnesty sendiri, saya rasa itu sedang dipertimbangkan oleh teman-teman di DPR di Senayan dan berkaitan dengan pembahasan APBNP. Jadi jangan dikait-mengait. Saya rasa tax amnesty itu harus dilakukan untuk tentunya memberikan sumbangsi kepada pembangunan kita, tapi jangan sampai mencederai khususnya rakyat kecil. Itu yang kami rasa perlu dikaji oleh teman-teman politisi di Senayan maupun pemerintah. Baik, Mas Sandiaga Uno, terima kasih atas waktu Anda. Saya tahu Anda sangat sibuk sekali sekarang ini. Sekali lagi, terkait dengan Panama Papers ini barangkali kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, selamat malam Bung Sandi. Bu Yenti, pertanyaan saya sama seperti ke Mas Sandiaga Uno. Seberapa besar sebenarnya orang-orang yang mencuci uang lebih prefer keluar daripada main hengki-pengki di dalam bikin perusahaan aneh-aneh apa segala macam? Ya pasti, kalau keluar pelacakannya juga lebih sulit. Susah. Lebih sulit kalau di dalam. Maka saya selalu mengatakan bahwa skema money laundering yang di Indonesia, yang masih terungkap di Indonesia itu mudah sebetulnya. Yang sulit adalah kalau itu menggunakan offshore banking ya, offshore banking, atau ada transaksi-transaksi lain, bisnis ilegal, bisnis pasti ilegal ya, karena kan bicara pencucian uang juga bicara dari hasil kejahatan. Jadi dari hasil kejahatan untuk bisnis apapun itu adalah pencucian uang. Sehingga dalam rangka menyelamatkan uang haram tadi, dirty money tadi, dia akan lebih aman kalau dan lebih lama terlacak kalau dia keluar negeri, dan tentu di sanalah polanya
akan meminta bantuan-bantuan konsultan dan lain sebagainya. Misalnya ini kan kantor pengacara, kantor konsultan hukum. Seperti pada awalnya money laundering muncul di Amerika itu banyak juga ada beberapa konsultan-konsultan atau firma-firma hukum yang memang membantu bagaimana caranya untuk menyembunyikan uang-uang hasil kejahatan termasuk dari korupsi. Apakah mereka memberikan konsultasi ataukah mereka menurunkan pajak-pajak mereka? Mereka membantu bagaimana caranya mengelabui petugas pajak sehingga mereka tidak harus membayar pajak atau mereka memang akan ketakutan sekali ketika mereka ketahuan uangnya sangat banyak. Tetapi tidak tahu bisa menjelaskan asal-usulnya. Nah ini juga menarik nih Pak Raden Pardede bahwa salah satu alasan adalah kerahasiaan. Tadi rekan kita dari CNN International Richard Quest mengatakan salah satu alasan dilakukan offshore ini adalah mengelabui istri. Ada alasan, ada isu soal kerahasiaan. Jadi uangnya nggak boleh diketahui istri lebih banyak karena itu benar seperti itu. Ya bisa saja kan. Salah satunya barangkali. Tentu kalau ditaruh di Panama atau di mana kan dia itu nggak tahu kan. Itu makanya ada nama-nama para kalau Vladimir Putin menurut situ. Pak Pardede apa sebenarnya di balik? Kita nggak tahu persisnya ya. Artinya itu nggak artinya semata-mata karena dia pemimpin negara, dia disguise hartanya. Bisa seperti itu, bisa juga dia menyembunyikan uang di situ untuk biaya politik dia kan. Ya kan. Bisa jadi banyak modusnya dia itu dan tujuan dia taruh uang di situ kan kita nggak tahu apakah dia memikirkan untuk masa depannya dia nanti sudah selesai atau tiba-tiba nanti kan kalau seperti Rusia kan bisa terjadi gejolak yang sangat luar biasa tiba-tiba hilang dia dari situ dan harus pergi mengungsi ke tempat lain ya harus belajar dari Gaddafi, Husni Mubarak yang begitu-begitu kan terjadi gitu loh. Nah, tapi yang paling sering dipakai nih skema offshore ini sebenarnya memang lebih banyak ke ilegalnya. Nggak selalu begitu. Memang awalnya ini munculnya kan tax haven. Namanya tax haven. Jadi tax haven. Jadi yang mereka utamanya adalah mereka mendapatkan benefit dari perbedaan dari tax rate. Tadi juga dikatakan memang seperti yang dikatakan Sandi tadi itu adalah di sana itu kalau antar misalkan saya punya misalkan teman bisnis saya paper company atau dia punya perusahaan di Panama. Transaksi dengan saya ya kita Panama yuk katanya. Kan akan lebih mudah, lebih cepat dan kepastian hukumnya kalau ada transaksi lebih cepat di sana. Walaupun Panama saya agak sanksi lebih pasti daripada Indonesia. Persoalan ada Labuan, ada Cayman Island, ada British. Itu banyak itu. Jadi banyak itu Virgin Island. Jadi banyak yang seperti ini. Kalau mau beresin ini ya seluruh dunia ini bilang nggak boleh ada seperti ini. Tapi sampai sekarang kan faktanya even Singapura. Even Hong Kong misalkan. Sudah ini Pak, secara internasional itu kan termasuk munculnya International Money Laundering Legal Regime itu antara lain sebetulnya untuk upaya-upaya supaya tidak ada seperti Cayman Island, Virgin British dan lain sebagainya lah. Ini adalah suatu upaya salah satunya ya menjadi faktor yang memicu sampai suksesnya munculnya money laundering kan karena itu juga. Ini sebenarnya lepas dari semuanya Bu Yenti adalah Panama Papers ini memberikan kesadaran kepada kita, membuka mata kita bahwa ada yang lebih canggih lagi. Mungkin investor-investor kelas dunia sudah terbiasa melakukan ini. Tapi untuk kita yang belajar bagaimana memberantas korupsi sekarang ini sesuatu yang baru. Apa yang harus dilakukan pemerintah sehingga orang-orang yang jahat seperti yang diceritakan Pak Raden Pardede dalam ilustrasi itu tidak melakukan proses offshoring sehingga ya kita bisa mendapatkan benefit dari itu semua. Apa yang harus dilakukan? Nanti kami akan kembali dengan jawaban Bu Yenti sesaat lagi di CNN Indonesia Prime News.